Selamat pagi, siang, atau malam Pak Awid dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landutan dan kolom komposit. Perkenalkan, nama saya Daniel Adi Permadi, NIM 20B10016. Landutan. Komponen struktur komposit memiliki momen inersi yang lebih besar daripada komponen struktur non-komposit. Akibatnya, landutan pada komponen struktur komposit akan lebih kecil. Pada daerah momen positif, beton akan mengalami tekan secara berkesinambungan yang akan mengakibatkan beton mengalami gejala rangka atau creep. Landutan jangka panjang yang terjadi pada komponen struktur komposit diperkirakan dengan cara mengurangi luas plat beton sehingga momen inersia akan mengecil. Luasan plat beton biasanya direduksi dengan cara membagi lebar plat dengan angka 2N atau 3N, dengan N adalah rasio modulus. Pada konstruksi tanpa perancah atau ansor, diperlukan sebanyak 3 buah momen inersi yang berbeda untuk menentukan landutan jangka panjang, yaitu IS dan ITR atau momen inersia transformasi. Contoh soal yang pertama, tentukan landutan pada saat konstruksi serta landutan jangka panjang dari konstruksi komposit dengan profil WF 300 x 150 x 6,5 x 9 dan data-datanya sebagai berikut. Untuk kebal platnya 12 cm, B-nya 225 cm, B0-nya 2,5 meter, F aksennya C-nya 27,5 MPa, L-nya 6 meter, dan N-nya 8. Ya, lalu di sini ada dua perhitungan, yaitu beban mati dan beban hidup. Beban matinya ada plat beton, ada backisting, mekanikal, plafon, partisi, dan baja itu sendiri. Lalu untuk plat betonnya sendiri temukan hasil 7,2 N mm, backistingnya 0,5 N mm, untuk mekanikalnya 0,5 N mm, plafonnya 0,7 N mm, partisinya 2,5 N mm, dan base profil itu sendiri 0,367 N mm. Untuk beban hidup hasilnya 10 N mm. Lalu ini ada landutan pada saat konstruksi. Akibat plat dan berat sendiri profil, rumusnya 5 kali Q kali L4 di per 384 kali E kali L, lalu ditemukan hasil 8,85 meter. Untuk yang akibat backisting rumusnya sama, didapat hasil 0,58 mm. Total landutan selama konstruksi sama dengan ada delta 1 ditambah delta 2, hasilnya 9,43 mm. Setelah plat beton mengeras, aksi komposit mulai bekerja sehingga momen inersia bertambah menjadi ITR atau I transformasi yang dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya BE per N didapatkan hasil 28,125 cm. Ya, lalu ini di sebelah kiri ada gambar komposit itu sendiri dengan panjang ininya 30 cm. Lalu ini ada 30 cm ini didapat dari profil baja yang tadi. Terus ini ada tabel plat beton A-nya itu 337,5. Lalu ini pada plat beton yang ini ada 6 ini dari bentangnya itu. Lalu ini A kalinya ketemu 2025. Lalu I0-nya 4050, D-nya 2,56, dan ini hasil dari IO tambah A kali D kuadratnya itu 6261,84. Lalu WF 300-nya A-nya 46,78, bentangnya 27, A kali Y-nya 1263,06, I0-nya 7210, D-nya 18,44, dan hasil IO tambah A kali D kuadratnya 23116,77. Setelah itu ini hasil dari A-nya totalnya 384,28, dan hasil dari
hasil total dari A kali Y nya itu ada 3288,06, sehingga ini dicari rumusnya dari A kali Y totalnya ini sama A totalnya ini, terus ditemukan hasil Y nya 8,56 cm. Nah, itu ini ada lendutan akibat beban mekanikal plafon dan partisi. Ini sebelumnya rumusnya juga sama, yang membedakan cuma dari Q-nya. Yang delta 3 ini yang beda dari Q-nya itu ada 0,5 tambah 0,7 tambah 2,5 dengan hasil 1,06 mm. Lalu lendutan akibat beban hidup ini juga yang beda cuma Q-nya. Q-nya itu dari sebelum slide ini itu angkanya 10, lalu didapat hasil 2,87 mm. Untuk menghitung lendutan jangka panjang akibat beban rangka lebar efektif plat beton direduksi sebesar 50%, sehingga rumusnya ditemukan BE/2N, hasilnya 14,60625. Seperti pada gambar di kanan itu juga sama seperti gambar yang tadi, itu ada gambar komposit, yang membedakan cuman hasil dari ininya 14,0625. Lalu ini ada tabel lagi, plat beton dari A168,75, Y-nya 6, A kali Y-nya 1012,5, I0 nya 2025, D-nya 4,56, dan hasil IO tambah A kali D kuadratnya 5533,92. Lalu WF 300, A-nya 46,78, Y-nya 27, A kali Y-nya 1263,06, I0 nya 7210, D nya 16,44, dan hasil I0 tambah A kali D kuadratnya 19853,4. Lalu hasil total dari A nya 215,53, hasil total A kali Y nya 2275,56. Lalu bisa ditemukan Y, rumusnya A kali Y total ini diper dari A total dari ini, jadi 215,53, hasilnya ketemu 10,56 cm. Lalu ada lendutan jangka panjang akibat rangka. Ini juga sama seperti tadi, yang membedakan cuman Y-nya, Q-nya, ditemukan hasil 1,23 mm. Ini ada rangkuman dari yang sudah saya bahas tadi. Ini ada 5. Yang pertama, lendutan pada saat konstruksi itu delta 1 tambah delta 2, hasilnya 9,43 mm. Yang kedua, lendutan jangka pendek tanpa beban hidup, hasilnya 9,91 mm. Yang ketiga, lendutan jangka pendek dengan beban hidup, hasilnya 12,78 mm. Yang keempat, lendutan jangka panjang tanpa beban hidup, hasilnya 10,08 mm. Dan yang terakhir, yang kelima, lendutan jangka panjang dengan beban hidup, hasilnya 12,95 mm. Ini ada gambar perbandingan lendutan balok dengan tanpa aksi komposit. Yang pertama ini, gambar yang ini itu ada balok tak komposit yang melendut, dan yang kedua ini ada gambar balok komposit yang melendut. Ya, ini ada berdasarkan SSNI 031729 tahun 2002 pasal 12, jenis kolom komposit terdiri dari 2 macam, yaitu kolom komposit terbungkus beton adalah kolom komposit yang terbuat dari profil baja yang diberi selubung beton di sekeliling kolom baja berselubung beton. Kolom ini dapat dinamakan kolom komposit inside steel atau concrete encased column. Ya, ini di gambar yang kiri ini ada gambar kolom komposit atau inside steel yang bentuknya kotak, dan yang di sebelah kanan ada kolom komposit inside steel yang bentuknya bulat. Yang kedua, ada kolom komposit terisi beton. Adalah kolom komposit yang terbuat dari penampang baja berongga dan diisi beton di dalamnya. Kolom ini dapat dinamakan kolom komposit outside steel atau concrete fill column. Ini gambar 3, yang sebelah kiri ini bentuknya kotak atau kolom komposit outside steel, yang kanan ada gambar kolom komposit outside steel yang bentuknya bulat.
Lalu kriteria untuk kolom komposit bagi komponen struktur tekan menurut SNI 1729 tahun 2015. Yang pertama, luas penampang profit baja minimal sebesar 4% dari luas penampang komposit total. Yang kedua, menerus dan senggang pengikat lateral atau spiral. Bila digunakan pengikat lateral, batang tulangan nomor 3 10 mm berspasi maksimum 12 in. Pusat ke pusat atau batang tulangan nomor 4 13 mm atau lebih besar harus digunakan spasi maksimum 16 in. Boleh digunakan tulangan kawat ulir atau kawat dilas dengan luas ekivalen. Spasi maksimum dari pengikat lateral tidak boleh melebihi 0,5 kali dimensi kolom terkecil. Yang ketiga, mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Yang keempat, tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Ini ada contoh soal 12. Hitunglah nilai kuat tekan rencana dari kolom komposit berikut. Ini panjang dan lebarnya sama 50 x 50 cm. Ini 4D22 dan selimut betonnya ini 4 cm. Untuk KL-nya 3,6 meter, F aksentenya 25 MPa, FY-nya 400 MPa. Lalu penyelesaiannya, luas beton itu dari panjang kali lebar dengan hasil 250.000 mm kuadrat. Yang luas profil 11,980 mm kuadrat. Lalu ada periksa terhadap syarat luas minimum profil baja. Rumusnya AS per AC ditemukan hasil 4,79, itu harus lebih dari 4%. Lalu ada periksa syarat jarak senggang atau pengikat lateral. Jarak senggangnya 250 meter kurang dari 2/3 kali 500, hasilnya 333,3 mm. Lalu ada periksa syarat luas tulangan longitudinal. Jarak antar tulangan longitudinal hasilnya 378 mm. Luas tulangan longitudinal hasilnya 380,13 mm, lebih dari 0,18 kali 378. Lalu hasilnya 68,04 mm kuadrat. Lalu periksa syarat tulangan lateral. Luas tulangan sengkang rumusnya 1/4 kali pi kali 10 kuadrat, hasilnya 78,54, lebih dari 0,18 kali 250, hasilnya 45 mm kuadrat. Lalu hitung tegangan leleh modifikasi. Luas total tulangan longitudinal hasilnya 1520,52 mm kuadrat. Luas neto beton hasilnya 236,499,78 mm kuadrat. Untuk profil baja yang diberi selubung beton, maka C1-nya 0,7, C2-nya 0,6, C3-nya 0,2. Lalu ini ada FMY dengan hasilnya 571,66 MPa. Lalu ini selanjutnya ada contoh soal lagi, hitung modulus elastisitas modifikasi. Rumusnya EM, ketemu hasil 295.152,66 MPa. Lalu jari-jari girasi kolom komposit diambil dari nilai terbesar antara A 0,3B 0,3 kali 500, hasilnya 150 mm. Dan yang B RY sama dengan 75,1 mm. Lalu temukan hasil RM-nya 150 mm. Langkah selanjutnya menghitung kuat tekan beton kolom komposit, yaitu lambda C hasilnya 0,336. Karena 0,25 kurang dari lambda C kurang dari 1,2, maka W ketemu hasilnya 1,04. Lalu di sebelah kanan ada FCR, hasilnya 549,67 MPa, terus NN ketemu 585.046,6 N. Lalu ini faktor reduksi kali NN, hasilnya 559,73 ton. Lalu kuat tekan aksial rencana dari profil WF 300 x 300 x 10 x 15 adalah hasilnya 2443,920 N.
Lalu beban tekan aksial rencana yang dipikul oleh beton, faktor reduksi dikali NNC hasilnya 3153369,61 N. Lalu ini 1,7 kali faktor reduksi kali F aksen C kali AB hasilnya 6375 lebih dari faktor reduksi kali NNC dan hasilnya oke. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.